Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani dan rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ya kita kali ini bahas Pi Network. Ya mohon maaf kemarin ada 2 hari ya, sekitar 2 harian saya fokus di mainnetnya OMN ya, Omega Network, karena memang sudah masuk di TGA, di mana sudah peluncuran di 5 bursa, di mana OMN atau Omega Network ini sempat sih dulu banyak yang mengisukan apa hoax lah, aplikasi apalah segala macam ya, karena memang mirip Pi Network katanya. Wah, banyak banget tuh di awal-awal ada ya project ini akhir tahun kemarin. Nah, ini project sangat cepat dan tidak banyak yang tidak menduga bahwa bulan ini mainnet ya, artinya begitu ya. Alhamdulillah memang sudah oke, sudah selesai, saya rasa sudah listing dan tinggal full mainnet ya, ditunggu beberapa hari ke depan mungkin. Untuk Pi Network ya, untuk Pi Network hukum probabilitas ya memang tidak bisa dikatakan sebuah kepastian ya, tetapi indikasi bisa menjadi dan mendekati sebuah kesimpulan ya. Jadi ini bukan sebuah kepastian pula untuk Pi Network yang akan saya sampaikan, bukan sebuah keputusan hasil akhir, tetapi ini adalah satu indikasi yang mungkin bisa mendekati sebuah kesimpulan yang baik buat kita ya teman-teman ya. Oke, yang pertama dari Pi Network News, you are welcome katanya. Anda dipersilahkan untuk memasuki fase baru jaringan Pi secara global saat kita mendekati tanggal 28 Juni bulan ini ya. Nicholas Kokalis sudah mengumumkan harga resmi dengan memperkenalkan konsensus protokol dan global konsensus protokol terbesar yang akan memilikinya. Setiap harga yang tercantum di bawah konsensus protokol tidak terkait dengan Pi dan komunitasnya. Namun gini, untuk perkara value yang saya pahami, memang untuk GCP atau Global Consensus Value jelas memang itu dibangun oleh komunitas, dan Pi Network bukan Pi Network, Core Team ya. Core Team mengatakan bahwa value itu dibangun oleh komunitas, bukan oleh Core Team. Artinya begitu. Nah, untuk hasil daripada Global Consensus Protocol itu sendiri atau GCP ini sendiri, itu pun kalau pemahaman saya dulu pernah saya bahas di video sebelumnya, itu tidak terlepas daripada konsensus protokol itu sendiri, yaitu yang digunakan konsensusnya Stellar ya, dimana konsensus protokol ini nanti akan membakukan atau artinya betul-betul melegalkan sesuai daripada konsensus protokolnya di Stellar dengan teknologi yang ada digunakan oleh Stellar. Nah, kita nanti lihat saja hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan baik adanya untuk seluruh para pionir di dunia ini ya. Ini insinyur konstruksi Malaysia, itu adalah seorang pionir juga, berencana untuk menerima pembayaran Pi. Mereka akan segera menggunakan Pi untuk membayar penuh pembangunan rumah. Wow, luar biasa. Di Malaysia ada properti teman-teman yang siap dibayar oleh Pi. Wes, mantap ya. Oke, ini dari Doris Yin. Nah, Doris Yin ini kemarin ya salah satu mungkin penggagas daripada pertemuan global online. Nah, ini kita coba, saya ada artinya, kita coba pelajari sama-sama dan kita pahami sama-sama apa yang disampaikan oleh Doris Yin ya. Selamat besar katanya. Wah, big congratulations lah. Untuk hari ini Pi Network Global Pioneer Community Tencent ya, Tencent Conference berhasil diselesaikan. Teman-teman kalau tahu perusahaan Tencent silahkan search di Google. Perusahaan Tencent komunitasnya bagaimana, sebesar apa ya, aset perusahaan Tencent seperti apa, silahkan. Sudah dimulai dari EST 8 pagi sampai 1 siang, total 5 jam katanya. 2 penutur bahasa Mandarin termasuk saya selama 3,5 jam, dan kemudian 14 pembicara global 1,5 jam masing-masing, 14 orang itu cukup mencapai sekitar 10 juta perintis ya yang hadir. Banyak perintis global menunggu di ruang konferensi beberapa jam sebelum konferensi dimulai. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa Mandarin, mereka tetap mendengarkan dan kami tersentuh. Artinya masyarakat kita sangat membutuhkan pendidikan dan bimbingan. Sekarang tim Cina sedang mempersiapkan
terjemahan ceramah. Kami merasa sangat terhormat memiliki Tuan Woody Lightyear, katanya, sebagai, ini kalau nggak salah dari Afrika ya, sebagai pembicara tamu pemimpin komunitas global. Dia memberi kami pidato yang luar biasa dan mendesak komunitas untuk bersatu dan mengambil tindakan untuk bekerja sama dengan core team ya bersama dan memajukan mainnet terbuka. Ya, dan terima kasih kepada pemimpin komunitas negara lain, pidato yang bagus juga, katanya ya. Semua itu total 19 pidato pemimpin komunitas Tionghoa sangat kuat dan menyentuh. Terima kasih khusus kepada Commander yang memprakarsai 314.159 US dollar 16 bulan lalu di Cina. Ya, dan hari ini dia adalah pembicara pertama. Kami akan memiliki lebih banyak pembaruan segera. Konvensi ini akan membawa energi segar di semua komunitas dan akan segera meningkatkan lebih banyak perintis. Oke lah, siap. Artinya ini informasi dari Doris Yin ya ke pertemuan global kemarin, dan memang itu menghasilkan persetujuan dan kesepakatan informasinya di 314.000 ya 159 US dollar informasinya seperti itu. Jadi pertemuan global kemarin itu sepakat di harga segini. Nah, adapun masalah nanti pengajuan dari pihak komunitas ke core team, ini loh kesepakatannya segini, tapi nanti kan dicek ulang, dicek lagi sesuai CV ya, konsensus protokol yang digunakan di teknologinya Stellar. Nah, ini karena berhubungan nanti itu pun akan relate ya, relate artinya berhubungan dengan Patriot Byzantium Agreement, perjanjian Bizantin. Nah, ini penting karena kenapa? Untuk security, keamanan. Nah, bagaimana hasilnya nanti tidak serta-merta pionir yang betul-betul menggunakan hak veto ya. Tapi di sini kita berhubungan relate-nya kemana-mana, ke teknologi ya. Core team juga ada. Jadi artinya ada andil lah ya dari core team juga. Jadi nanti kita lihat saja apa yang akan disampaikan di final pengumuman daripada Nicholas Kokalis ya sebagai founder daripada Pi Network ini, teman-teman. Oke. Kemudian informasi selanjutnya ini dari Fantasia Chain. Nah, ini ada beberapa YouTuber yang mengatakan ini katanya fake ya atau palsu, padahal kalau menurut saya ini ini tidak palsu, ini bener. Nah, ini asli ya. Jadi ini patut untuk dipantau, teman-teman. Ini patut untuk dipantau karena ini akan menjadi salah satu exchanger Asia. Ya, fokusnya di Picoin sebetulnya. Nanti pengembangannya ini saya perhatikan, saya lihat pengembangannya nanti beserta juga dengan koin-koin lain tentunya. Nah, tapi untuk saat ini memang ini dibuat ya karena ingin menjadi salah satu utilitas Pi Network, teman-teman. Makanya fokusnya di koin Pi Network. Kami senang disambut hangat oleh komunitas dan platform media sosial di seluruh dunia. Dengan bertambahnya anggota dan pelanggan terpercaya yang signifikan, kami berencana untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada masyarakat dengan acara groundbreaking pada Pi Bank ya before Juni tanggal 20 Juni. Sebelum tanggal 20 Juni. Nah, ini Pi Bank karena berhubungan Fantasia Chain ini berhubungan dengan Pi Bank ya, aplikasi Pi Bank atau platform Pi Bank, teman-teman bisa cek ya di Brainstorm. Jadi ini ini nggak main-main, teman-teman ya, platform ini ya. Silakan di ini aja. Ini Androidnya juga sudah ada di Play Store, Fantasia Chain. Silakan aja kalau mau download ya. Dan saya pernah membahas juga ini. Nanti di link downloadnya ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga ada, dia menggunakan sistem referral juga. Oke, kemudian dari Mike Sta. Nah, ini Mike sta.anapi ini adalah salah satu developer pengembang daripada utilitasnya Pi Network, beberapa utilitas Pi Network seperti Pi Express ya. Ada juga, nah ini TPG ya. tpgevent.org ini adalah salah satu petinggi di sana ya. Jadi ini dia mengatakan begini. GCP 314.159 diterima pada pertemuan online kemarin, katanya. Begitu. Pegang Pi Anda, mainnet sudah dekat. Artinya ini dia menginformasikan karena dia mengikuti pertemuan kemarin, dia menyampaikan bahwa itu diterima dan disepakati, begitu ya. Oke, kita next. Sampai situ dulu itu. Kemudian Pionir, ayo percepat proses KYC dan verifikasi akun kita dengan cepat. Ya, nah ini untuk mengingatkan kepala validator, teman-teman yang menjadi validator, ayo mulai aktif lagi, cek lagi ya, yang kemarin mungkin lupa-lupa dan lain sebagainya, memvalidasi teman
ya lupa karena sibuk yang lain segala macam. Coba diingat-ingat lagi, ada kawan kita yang pionir yang lain yang harus kita bantu lagi. Ayo kita cek lagi, luangkan waktu. Artinya bukan nggak perlu seharian juga, mungkin diluangkan 1 jam ya sehari, coba diluangkan, atau 2 jam ya. Jadi atau mungkin ingat 20 menit coba aktivitas yang lain, kita aktivitas pribadi kita dulu, nanti buka lagi gitu ya. Oke teman-teman, silakan, ini ada reminder, pengingat buat kita para validator, silakan untuk mulai lagi, menggalakkan lagi. Bang susah bang, nggak kebuka-buka. Ya iya, memang semua begitu. Tapi sabar saja, namanya nyoba ya, kita coba saja. Kalau memang nggak dapat ya udah, nanti ulangi lagi berapa jam kemudian. Ya, masih belum dapat juga, ulang besok. Kayak gitu aja, nggak masalah ya. Oke, kemudian, nah ini ada informasi juga seperti ini teman-teman ya. Peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi ini saya sebenarnya informasi dari Pi Network Investigator, salah satu mega moderator untuk negara China. Ini dia mentweetkan seperti ini. Peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi, Dr. Nicholas Kokalis untuk mendorong keuangan terdesentralisasi ke era baru. Pengusaha dan visioner terkenal, Dr. Nicholas Kokalis telah membangkitkan kehebohan di dunia cryptocurrency dengan mengumumkan konferensi pers mendatang yang dijadwalkan pada 20 Juni 2023. Nah, ini kan banyak juga nih jadwal 22 Juni ini, banyak yang memfakekan juga. Fake katanya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini real, betul adanya, sudah terkonfirmasi dengan beberapa moderator. Nah, jadi kalau untuk kita seperti saya, cah angon yang cuman kerjanya nangkring di pematang sawah, saya hanya menunggu saja mana yang benar mana yang tidak. Susah kalau kita bicara bahwa oh ini benar ini betul. Apa dasarnya kita? Kita hanya penerima informasi saja teman-teman ya. Ada beberapa indikasi, ada beberapa probabilitas yang mungkin bisa jadi mendekati ke arah sana ya. Nah teman-teman dior aja, selama acara yang sangat dinantikan ini ya, dokter Amerika Serikat dan media internasional akan mengungkap pembaruan penting terkait proyek terobosannya jaringan Pi, dan secara resmi mengumumkan masukan proyek tersebut di fase open mainnet. Berikut ada 10 alasan utama mengapa Dr. Kokalis sangat ingin mengumumkan peluncuran open mainnet jaringan Pi selama konferensi pers ini. 1. Perintis desentralisasi. Peluncuran open mainnet menandakan langkah maju yang besar dalam perjalanan jaringan Pi menuju pembentukan jaringan terdesentralisasi, di mana individu dapat dengan aman menambang dan bertransaksi dengan Pi cryptocurrency. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Dr. Kokalis mengakui nilai yang sangat besar dari komunitas jaringan Pi dan bertujuan untuk merayakan kontribusi mereka selama konferensi pers, menunjukkan dedikasi dan dukungan proyek dalam mewujudkan proyek ini. Itu yang kedua, pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, keamanan dan stabilitas yang ditingkatkan. Fase open mainnet merupakan tonggak penting dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas jaringan Pi, memastikan bahwa transaksi dan interaksi pengguna dilindungi oleh potensi ancaman dan kerentanan. Kemudian yang keempat, perluasan ekosistem jaringan Pi. Nah, betul ya, karena akan semakin meluas lagi ketika ada konferensi pers ini. Konferensi pers akan menyoroti pertumbuhan ekosistem di sekitar jaringan Pi, termasuk kemitraan, ya mitra dengan perusahaan besar mana, global mana. Ya, perusahaan-perusahaan besar akhirnya akan masuk, developernya dan lain sebagainya, banyak sekali nanti ya, termasuk kemitraan, aplikasi dan integrasi. Semuanya bertujuan untuk memperkaya pengalaman pengguna dan mendorong adopsi ya. Yang kelima, demonstrasi kasus penggunaan. Dr. Kokalis akan menyajikan kasus penggunaan dunia nyata dan aplikasi yang dibangun di jaringan Pi, mendemonstrasikan dampak potensialnya di berbagai industri seperti e-niaga, pengiriman uang, dan transaksi peer-to-peer. Kemudian yang keenam, aksesibilitas global. Peluncuran open mainnet jaringan Pi akan menekankan komitmen proyek untuk menyediakan akses setara ke teknologi cryptocurrency dan blockchain untuk individu di seluruh dunia, terlepas dari keahlian teknis atau sumber daya keuangan mereka. Itu untuk aksesnya global ya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, kolaborasi strategis. Dr. Kokalis akan menyoroti kolaborasi dan kemitraan utama yang dibentuk dengan para pemimpin industri di dunia ini, baik yang kecil maupun yang besar, semua dirangkul. Lembaga akademik dan pemangku kepentingan lainnya, baik itu kepemerintahan, finansial dan lain sebagainya, berbagai sektor.
yang semakin memperkuat kredibilitas dan pengaruh proyek dalam landscape cryptocurrency. Kemudian poin yang ke-8, transparansi dan tata kelola. Konferensi pers akan menjelaskan struktur tata kelola jaringan Pi, menekankan komitmen proyek terhadap transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Poin yang ke-9, peta jalan masa depan. Dr. Kokalis akan menguraikan peta jalan masa depan proyek, ya, yaitu roadmap, mengungkap fitur-fitur yang akan datang, integrasi, dan rencana untuk ekspansi global, membangkitkan semangat dan antisipasi untuk pertumbuhan lanjutan jaringan Pi. Kemudian yang 10, dampak sosial. Ya, tadi roadmap, ini dampak sosial. Pada akhirnya, konferensi pers bertujuan untuk menyampaikan bagaimana peluncuran Open Mainnet jaringan Pi memiliki potensi untuk merevolusi cara individu berinteraksi dengan dan mendapatkan keuntungan dari mata uang digital, mempromosikan inklusi dan memberdayakan keuangan dalam skala global. Saat tanggal konferensi pers semakin dekat, antisipasi dan antusiasme terus meningkat di dalam komunitas cryptocurrency dan seterusnya. Para pemangku kepentingan sangat menantikan wawasan lebih lanjut tentang proyek terobosan Dr. Kokalis, ya, jaringan Pi, dan dampak positifnya terhadap masa depan keuangan terdesentralisasi. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi untuk Pi Network, ya, saya kalau untuk memberikan sebuah kepastian tidak ada yang tahu. Moderator dan mega moderator pun belum ada yang tahu Open Mainnet itu diputuskan tanggal berapa. Ya, tidak ada yang tahu karena beberapa moderator juga hanya memberikan clue-cluenya saja, ya. Oke, itu aja teman-teman untuk Pi Network kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.